mulai dari karakteristiknya hingga kemungkinan menjadi bumi kedua bagi umat manusia. Ikuti saya dalam perjalanan ini saat kita mengungkap mengapa eksoplanet Kepler 1649c yang diidentifikasi oleh NASA begitu mirip dengan planet kita. Di alam semesta yang luas, banyak misteri membangkitkan rasa ingin tahu manusia, tetapi tidak ada pencarian yang begitu memikat seperti mencari planet kembaran bumi, atau setidaknya dunia dengan kondisi yang mirip dengan kita. Penemuan ini dapat membuka jalan bagi ekspansi kosmik kita. Mungkin terdengar sederhana, tetapi puluhan tahun penelitian mengungkapkan bahwa hampir semua kandidat Bumi 2.0 memiliki hambatan signifikan yang menghalangi kemungkinan kolonisasi. Namun, kita semakin mendekati kenyataan. Penemuan terbaru sebuah eksoplanet membuktikan bahwa mimpi ini mulai menjadi kenyataan. Dunia ini mengorbit bintang Katai merah yang berjarak 300 tahun cahaya dan, menurut penelitian terbaru, menyelesaikan satu putaran setiap 19,5 hari bumi, menempatkannya di zona layak huni sistemnya, di mana air dapat tetap dalam keadaan cair di permukaan. Karena bintang Katai merah adalah bintang yang dingin, zona layak huninya sangat dekat di antara dua. Nama PAM-1 eksoplanet yang terdeteksi oleh teleskop luar angkasa Kepler milik NASA 2009-2018, yang satu ini menonjol sebagai yang paling mirip dengan bumi dalam hal ukuran dan berpotensi suhu, dinamakan Kepler 1649c. Planet ini memiliki radius hanya 6% lebih besar dari planet kita dan menerima 75% cahaya matahari yang sampai ke bumi. Data-data ini menunjukkan bahwa suhu permukaannya mungkin sebanding dengan suhu bumi, faktor krusial untuk menilai potensinya sebagai rumah masa depan umat manusia. Dunia yang jauh dan memesona ini memperkuat harapan kita bahwa ada bumi kedua di antara bintang-bintang menunggu untuk ditemukan, kata Thomas Zurbuchen, administrator Asosiasi Direktorat Misi Sains NASA di Washington. Informasi yang diperoleh dari misi seperti Kepler dan satelit penelitian eksoplanet transit kita akan terus mengungkap penemuan mengejutkan seiring komunitas ilmiah meningkatkan kemampuannya. Pencarian planet yang menjanjikan harus terus berlanjut tanpa menciptakan harapan prematur. Perlu ditekankan bahwa saat ini, planet ini berada 300 tahun cahaya dari bumi, tetapi jika ada planet dengan karakteristik mirip bumi dalam aspek-aspek penting, mungkin ada yang lebih dekat lagi. Meskipun bepergian sejauh 1 tahun cahaya dalam waktu yang wajar, hampir mustahil dengan teknologi kita saat ini, masa depan selalu menyimpan kejutan. Sebelum kita menyelami diskusi tentang kolonisasi, jangan lupa untuk menyukai atau tidak menyukai video ini. Masukan Anda membantu kami berkembang dan menciptakan konten yang semakin baik untuk Anda, penonton kami. Dan tentu saja, berlanggananlah agar tidak ketinggalan video mingguan kami. Kembali ke penemuan. Kepler mengidentifikasi planet menggunakan metode transit, mengamati bintang-bintang untuk mencari penurunan kecerahan yang disebabkan oleh lewatnya planet di depannya dari sudut pandang pesawat ruang angkasa. Pencarian ini terjadi dalam 2 tahap. Misi utama, yang berlangsung hingga 2013, dan misi lanjutan K2, berakhir 17 bulan lalu ketika bahan bakar pesawat ruang angkasa habis. Kedua kampanye ini sangat sukses. Kepler bertanggung jawab atas deteksi sekitar 2/3 dari 4.100 eksoplanet yang dikonfirmasi hingga saat ini. Selain itu, datanya menunjukkan bahwa 20% hingga 25% bintang di Bima Sakti, sekitar 1 miliar, mungkin memiliki planet berbatu di zona layak huni. Ini adalah ruang yang sangat luas dengan potensi untuk menampung kehidupan, tetapi kita tidak hanya mencari dunia berbatu yang layak huni. Setuju? Anda mungkin bertanya-tanya, dan jawabannya adalah, ya, tujuan kita adalah menemukan planet yang semirip mungkin dengan bumi, dan itulah mengapa banyak yang menganggap sistem Alpha Centauri sebagai pilihan terbaik kita untuk kolonisasi antar bintang di masa depan. Namun, seperti yang kita buktikan di tata surya kita sendiri, terkadang kita perlu mempertimbangkan alternatif yang tersedia dan bekerja dengan teknologi yang kita miliki. Sama seperti umat manusia mempersiapkan diri untuk mengkolonisasi Mars, meskipun tahu itu bukan lingkungan yang paling ramah bagi kita. Dan, seperti yang telah diamati, kita telah menemukan banyak planet dengan karakteristik terestrial di seluruh kosmos. Kita belum menemukan yang identik dengan planet kita. Karena itu, memiliki banyak pilihan memberi kita fleksibilitas tertentu, terutama jika skenario terburuk terjadi dan kita sangat membutuhkan rumah baru. Basis data luas Kepler akan membuat para astronom sibuk selama beberapa dekade. Sebagian dari pekerjaan ini adalah mengevaluasi kembali kemungkinan kesalahan, mencoba mengidentifikasi planet nyata, yang oleh program analisis awal secara keliru diklasifikasikan sebagai positif palsu, dan ada banyak dari ini dalam catatan Kepler. Ini karena berbagai fenomena selain planet yang mengorbit dapat menyebabkan
variasi dalam kecerahan bintang. Misalnya, banyak bintang termasuk dalam sistem biner, dan Kepler sering mencatat gerhana yang disebabkan oleh pendamping bintang ini. Faktanya, sebuah tim ilmuwan membentuk kelompok kerja positif palsu Kepler khusus untuk penyelidikan ini, dan mereka menyimpulkan bahwa Kepler 1949 telah salah dikategorikan sebagai positif palsu. Studi baru yang diterbitkan pada 15 April di Astrophysical Journal Letters melaporkan temuan ini. Mengikuti logika ini, jika planet ini yang dianggap sebagai salah satu yang paling mirip bumi yang pernah diidentifikasi benar-benar sebuah kesalahan, itu bisa menyiratkan bahwa banyak dunia lain di luar sana juga dikategorikan dengan cara ini, dan karenanya perlu ditemukan kembali agar kita dapat menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekadar titik cahaya di layar. Di antara semua planet yang salah diklasifikasikan yang kami tinjau, yang satu ini menonjol karena sangat menarik, tidak hanya karena berada di zona layak huni dan memiliki ukuran yang mirip dengan bumi, tetapi juga karena interaksi potensialnya dengan planet tetangga. Demikian dikatakan Andrew Vanderburg, ilmuwan dari University of Texas di Austin dan penulis utama penelitian tersebut. Jika kami tidak meninjau algoritma secara manual, ini akan terlewatkan. Bagi yang tertarik dengan data mentah, Kepler 1649c hanya memiliki 1,06 kali diameter bumi dan menerima 75% energi bintang yang diperoleh planet kita dari matahari. Kombinasi atribut ini membuat penemuan dunia baru ini benar-benar luar biasa, terutama jika dibandingkan dengan planet lain yang mirip bumi yang diidentifikasi oleh Kepler dan misi sebelumnya. Ada eksoplanet lain yang diperkirakan lebih dekat dalam ukuran dengan kita seperti TRAPPIST-1F dan, menurut beberapa perhitungan, Kepler 186F seperti yang disorot oleh perwakilan NASA dalam pernyataan yang sama. Yang lain mungkin lebih mendekati kondisi termal bumi seperti TRAPPIST-1D dan TOI 700D. Namun, tidak ada eksoplanet lain yang dianggap begitu mirip dengan bumi dalam kedua aspek tersebut dan juga terletak di zona layak huni sistemnya. Detail ini sering diabaikan dalam pencarian bumi baru, karena meskipun sesuatu mungkin terlihat ideal pada pandangan pertama, analisis yang lebih mendalam dapat mengungkapkan berlebihan dalam satu atau beberapa aspek, dan itulah mengapa banyak peneliti mengambil sikap hati-hati dalam penilaian mereka tentang Kepler 1649c. Kemungkinan nyata kelayak hunian Kepler 1649c tetap sulit ditentukan. Para astronom belum memiliki informasi tentang atmosfernya misalnya, dan komposisi serta kepadatan udara sebuah planet adalah faktor krusial untuk suhu dan kemampuannya mempertahankan air cair di permukaan. Selain itu, bintang Katai merah sering memancarkan suar yang intens, terutama selama fase awal perkembangannya. Dengan demikian, benda langit yang berada di zona layak huni, mereka dapat kehilangan atmosfernya dengan relatif cepat. Mungkin Anda bertanya, tapi bukankah mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Dan sebenarnya, secara teknis ya, situasinya tidak jauh berbeda dengan kolonisasi Mars, yang terus berlanjut meski tanpa atmosfer yang mendukung kita. Namun, inti persoalannya terletak pada pencarian pengganti sejati bumi. Meskipun Kepler 1649c muncul sebagai kandidat yang menjanjikan, faktor-faktor seperti jarak dan kompleksitas akses dapat menjadi pertimbangan serius terhadap potensinya, membuat umat manusia mempertimbangkan apakah investasinya sepadan. Seiring kita menjelajahi galaksi dan lebih jauh lagi, kita harus mempertimbangkan bahwa mendirikan koloni akan membutuhkan sumber daya waktu dan modal yang signifikan, dan setiap hambatan, sekecil apapun, dapat menggagalkan seluruh usaha. Tapi jangan anggap ini sebagai alasan untuk kehilangan harapan. Justru sebaliknya, penemuan eksoplanet ini oleh banyak pihak dianggap sebagai indikasi bahwa kita semakin dekat dengan target kita. Dengan bertambahnya data, semakin banyak bukti yang memperkuat gagasan bahwa planet-planet seukuran bumi dan layak huni sering ditemukan di sekitar bintang jenis ini. Andrew Vanderburg, penulis utama studi dan peneliti di Universitas Texas di Austin, menekankan dalam pernyataannya, mengingat kelimpahan Katai merah di galaksi kita dan keberadaan planet-planet batuan kecil yang berpotensi layak huni di orbitnya, kemungkinan menemukan dunia yang mirip bumi tampak semakin nyata. Lalu, apa langkah selanjutnya dalam pencarian kita akan bumi baru? Jawabannya sederhana, terus menjelajah. Mungkin terdengar jelas, tapi seperti yang disebutkan, Kepler 1649c hanyalah satu dari ribuan planet yang diidentifikasi oleh satelit Kepler dalam misi 10 tahunnya. Dengan begitu banyak positif palsu yang masih dianalisis, kemungkinan besar masih ada banyak dunia lain yang menunggu untuk ditinjau ulang dan dipelajari. Selain itu, kini kami memiliki pesawat ruang angkasa baru seperti TESS, yang dirancang untuk menjelajahi jarak yang lebih jauh dan mengungkap dunia
dunia yang belum diketahui, sebuah kemajuan yang signifikan. Keajaiban teknologi ini mampu menangkap berbagai jenis gambar dalam hitungan menit, bahkan detik. Salah satu tujuan utama di balik pembangunan teleskop satelit ini adalah untuk melampaui kemampuan teleskop luar angkasa Kepler. Misi TESS dirancang untuk memindai lebih dari 85% langit, area yang 400 kali lebih luas daripada yang dicakup oleh Kepler, dalam pencarian planet yang mengorbit bintang-bintang terdekat. Dalam radius 200 parsek, bintang-bintang yang diamati oleh TESS biasanya 30 hingga 100 kali lebih terang daripada yang dipelajari oleh Kepler. Ada yang percaya bahwa inisiatif ini sangat penting untuk menemukan planet-planet baru yang berpotensi layak huni. Ini memperluas cakrawala secara luar biasa. Kepler mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Rata-rata, setiap sistem bintang memiliki satu atau lebih planet. Jelas Patty Boyd, ilmuwan Project TESS di Goddard Space Flight Center NASA di Greenbelt, Maryland. TESS mengambil langkah berikutnya. Jika planet ada di mana-mana, kita akan menemukan yang mengorbit bintang terdekat dan terang. Justru yang bisa kita pelajari dengan teleskop darat, luar angkasa, dan instrumen masa depan dalam beberapa dekade mendatang. Salah satu aspek paling menakjubkan dari TESS adalah, meskipun diluncurkan baru pada tahun 2018, ia telah merevolusi astronomi dengan penemuan-penemuan luar biasa, membuat komunitas ilmiah bersemangat. TESS telah mengidentifikasi planet, bintang, lubang hitam, dan fenomena kosmik lainnya, tetap aktif dan produktif. Ini adalah jenis kemajuan yang layak mendapat pengakuan. Kinerja dan efisiensi TESS pada tahun pertama operasinya melampaui harapan kami yang paling optimis, kata George Ricker, peneliti utama misi di Institut Teknologi Massachusetts, Cambridge. Selain mendeteksi beragam eksoplanet yang mengesankan, TESS telah mengungkap harta karun peristiwa astrofisika, termasuk ribuan objek bintang dengan variasi yang ekstrim. Maka bayangkan apa yang bisa diungkapkan oleh TESS di tahun kedua operasinya, atau tahun ketiga, bahkan tahun kelima. Dan kita tidak boleh lupa bahwa NASA dan badan antariksa lainnya terus berkembang, menyempurnakan teknologi mereka. TESS bisa memberikan wawasan yang akan membawa mereka pada penemuan yang lebih revolusioner. Tetapi apa tonggak berikutnya itu? Apakah akhirnya bumi berikutnya? Sulit untuk memastikan, tetapi alam semesta sangat luas, dan banyak ilmuwan enggan menerima bahwa planet kita adalah satu-satunya dengan kondisi ideal dalam hal orbit, komposisi, atmosfer, dan faktor lainnya. Itulah mengapa mereka terus mengembangkan instrumen seperti Kepler, TESS, dan banyak lainnya, dengan harapan menemukan dunia baru yang layak huni bagi umat manusia. Tentu saja, sebelum melompat menuju bumi baru, umat manusia perlu berkembang. Saat ini, fokusnya adalah pada misi bulan dan Mars, yang mungkin akan berujung pada pembangunan koloni pertama. Namun, hambatan terbesarnya adalah waktu, logistik, dan kompleksitas proses. Mendirikan koloni akan membutuhkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan perjalanan ke bulan, apalagi ke Mars, masih berisiko dan tidak pasti. Selain itu, pekerjaan yang diperlukan untuk membangun basis yang berkelanjutan sangatlah besar. Tidak ada yang sederhana, tetapi jika kita bisa mengatasi tantangan ini dan mengembangkan teknologi yang mempercepat perjalanan dan menyederhanakan kolonisasi, kemungkinannya akan meluas, tidak hanya untuk Mars atau bulan, tetapi juga untuk dunia di luar tata surya kita. Beberapa mungkin menganggap pencarian bumi baru ini terlihat putus asa, tetapi alasannya mendasar. Kita membutuhkan rumah baru. Kita tahu bumi tidak akan bertahan selamanya. Jadi, ketika kita menemukan planet yang cocok, kita bisa memulai perjalanan untuk mencapainya. Dan, siapa tahu, memulai kembali di sana. Semuanya tergantung pada menemukannya. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Lihatlah planet baru yang baru saja ditemukan ini. Bisa dipercaya bagaimana planet itu memiliki begitu banyak kesamaan dengan bumi dalam beberapa hal. Akankah suatu hari kita benar-benar bisa membangun koloni di sana? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi semuanya.